kita berjumpa di channel Bersatu, bersama satukan tujuan. Terima kasih, selamat sore Mbak Lili, apa kabar Mbak Lili? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat. Ini sudah berapa lama gak ketemu Mbak Lili nih, semakin agak cerah nih sekarang nih. Waduh, apa ya, kalau cerah ya enggak sih, karena situasi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri semakin hari semakin terpuruk. Jadi kita bukannya tambah bahagia, tapi tambah apa ya, muram. Ya, terima kasih Mbak, tapi ngomong-ngomong sudah hadir di tempat kami di Bersatu bersama satukan tujuan. Kami sangat terhormat mau datang atas kedatangan Mbak Lili, dan nanti satu lagi Bang Mundo juga akan menjadi narasumber. Apa topik diskusi? Nah, diskusi kali ini kan kita soal ini permasalahan yang sudah begitu lama dan ditangani pemerintah, tapi juga problemnya bermunculan terus, tidak pernah tidak ada gitu, yaitu persoalan tenaga kerjaan. Nah, persoalan tenaga kerjaan ini kan sangat luas konteksnya ya, betul, ya. Betul. Nah, terutama soal penempatan tenaga kerjaan di luar negeri. Nah, ini bagaimana Mbak Lili kira-kira? Ya, begini, selamat malam. Ya. Terima kasih juga bisa ngobrol di podcastnya. Ya, mungkin ini kesempatan kita untuk berbicara ya, kedepannya seperti apa. Saat ini memang kita akuin bahwa tata kelola penempatan pekerja migran luar negeri itu sangat amburadul, mulai dari daerah hingga ke negara penempatan. Contohnya, ketika kawan-kawan ini akan berangkat bekerja ke luar negeri, secara otomatis dia harus satu, mesti SKCK pasti dari Polda. Kedua, itu ada kita harus mencari ID. Kalau di mungkin teman-teman buruh yang di dalam negeri, mereka ID itu adalah kartu kuning, syarat untuk bekerja. Nah, sedangkan kalau untuk pekerja migran itu adalah bagaimana kawan-kawan itu harus mengajukan ID dari pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja daerah. Nah, di situ awal mualanya petaka ini sebetulnya. Kenapa? Karena dibilang pemerintah bahwa mencari ID itu adalah gratis, padahal tidak sama sekali. Di berbagai daerah itu berbeda-beda pungutannya. Contohnya yang paling tinggi adalah di Palembang, di sampai 700.000 ketika teman-teman itu mencari ID. Kartu kuning itu? Ya, kartu untuk bekerja itu. Nah, apakah ini namanya membantu? Tapi kan tidak. Sedangkan persyaratan untuk bekerja ke luar negeri harus ada itu, ID dari dinas. Ada layanan satu atap, tapi justru di layanan satu atap sendiri pun terjadi seperti itu. Tidak hanya ID, dua, paspor. Kalau kawan-kawan mengurus paspor, kalau itu untuk jadi pekerja migran, contohnya di NTB itu bisa sampai 4 juta. Nah coba, kan kasihan juga, dari peras lagi. Nah belum lagi nanti kawan-kawan datang lagi. Ini 4 juta itu hanya pengurusan ID. Paspor dan ID. Belum ID sendiri di Disnaker. Itu biaya administrasi resminya itu sekitar. Ya nggak ada kalau dari Disnaker. Kalau kartu kuning ya Bu ya? Iya nggak ada, free. Terus kalau untuk paspor paling 350, 300. Nah 400 itu normalnya. Normalnya. Tapi kalau di Pulau Jawa sih masih ada tolerannya. Kalau di luar Pulau Jawa itu sudah sangat tinggi. Kalau memang itu untuk buruh migran. Dua, bagaimana kawan-kawan itu menghadapi problema juga dengan kebijakan saat ini ya, dengan mencantumkan Beni membuat statement bahwa dia harus zero cost. Itu sangat mengganggu ya, karena negara penempatan mereka mikir ulang untuk mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Bisa dicek datanya. Sejak Beni menjabat, penempatan tenaga kerja ke luar negeri menurun. Bahkan dia dengan bangganya bahwa setiap tahunnya 1.000 jenazah. Nah, itu kan berarti kegagalan pemerintah memberikan perlindungan. Bukan dia bangga, justru membanggakan diri saya setiap tahun terima paket jenazah 1.000. Nah, harusnya kan ada apa ya? Ada untuk apa ya? Introspeksi ya. Berarti BP2MI selama ini kerjanya apa? Katanya kan memberikan perlindungan. Nyatanya kan tidak. Nah, kedua juga soal pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja kita P3MI. Nah, itu harusnya ada pengawasan dan evaluasi atau laporan triwulanan. Harusnya kan ada itu ya, kendalanya apa, terus kok banyak masalah apa. Kan harusnya itu dipecahkan antara pemerintah dengan P3MI. Kan saat ini kesannya seperti musuh antara BP2MI dengan P3MI. Bukan dibina, tapi justru
apa ya, Jadi semakin dikucilkan, apa semacam jadi dihilangkan perannya. persaingan gitu ya antara dua lembaga ini. Perannya gitu. Lalu fungsi di sini fungsi daripada Kementerian Tenaga Kerja. Kalau Kementerian Tenaga Kerja kan membuat regulasi. Ya, dengan adanya dua hal yang terjadi ini, apakah Kementerian Tenaga Kerja ikut memecahkan persoalan ini? Jadi gini, kadang-kadang kementerian kan banyak laporannya itu adanya di PP2MI ya, cara mengatur. Apabila langsung ke Kementerian Tenaga Kerja biasanya pihak perusahaan dipanggil untuk menyelesaikan. Contohnya kayak overcharge, kelebihan biaya, biasanya dipanggil antara P3MI, PMI-nya. Dimediasi. Apabila memang overcharge kelebihan biaya, ya kementerian harus memberikan kementerian menegur P3MI untuk mengembalikan. Apabila tidak digubris kan ada jaminan. Kementerian Tenaga Kerja berhak dong mencairkan deposit untuk membayar. Betul. Nah, kalau yang di PP2MI kan sekarang ini bingung kita juga. Di PP2MI sendiri kan apa ya? Sepertinya ada kubu-kubu yang berseberangan antara satu dengan yang lain. Sehingga untuk pengurusan dokumen dan lain sebagainya itu agak lama. Cuman ada satu ya, di Kementerian Tenaga Kerja ada kelemahan. Dia membuat sistem siap kerja. Ya. Nah, justru itu yang saat ini kayaknya Kementerian Tenaga belum begitu siap ya dengan sistemnya yang siap kerja itu. Sehingga kawan-kawan juga masih agak terlambat ketika mengurus dokumen, menyesuaikan dengan NIP. Dan NIP itu kadang-kadang kan pendataannya. Nah, betul. Nah, harusnya kan bagaimana pemerintah ini benar-benar memberikan layanan atau mempermudah, mempercepat untuk proses pembuatan dokumen supaya tidak ada penempatan unprosedural. Kadang-kadang kan mereka ngapain gua mendingan berangkat sendiri. Karena apa lamanya membuat dokumen itu sehingga mereka lebih baik tidak berdokumen. Ya, berdokumen cuma tidak prosedur gitu. Tapi gini Mbak Lili, kalau begitu PP2MI dan PP2MI ya, MI kan ada dua nih ya. Sebenarnya terjadi satu rivalitas dalam tugas kerjanya ya. Ini mau nggak mau kita bilang rivalitas antara mereka. Iya dong. Karena Kementerian Tenaga Kerja kan menempatkan mereka sebagai ujung tombak terdepan. Karena kontrol di bawah mereka ya. Betul. Ya. Tapi justru kok sepertinya nggak selesai di dekat mereka. Gitu loh. Padahal dua lembaga ini harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan ya tadi soal tenaga kerja melakukan pengurusan paspor di wilayah-wilayah harganya sampai 4 juta. Nah, kontrolnya sejauh mana sebenarnya sih PP2MI ini? Ya gini. Jadi gini, sebenarnya pekerja migran itu lintas kementerian ya, Kementerian Hukum dan HAM untuk urusan paspor, terus Kementerian Dalam Negeri untuk urusan NIK dan lain sebagainya. Terus untuk Kementerian Kesehatan terlibat juga dalam proses medikal. Terus Kementerian Tenaga Kerja itu karena yang memberikan legalitas itu P3MI-nya kan dari Kementerian Tenaga Kerja. Terus juga ada banyak sekarang ada lagi Hubla. Kementerian Perhubungan yang penempatan soal ABK itu harusnya kan juga. Nah, Kementerian Luar Negeri karena job order kan harus ada endorse dari kedutaan. Nah, harusnya kan semua kementerian itu tidak harus melupakan ego sektoral. Mereka harus satu pintu dan koordinasinya enak. Sekarang antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, PP2MI itu datanya tidak sama. Bahkan kayaknya saling menutupin. Nah, atau jangan-jangan saling mengeluarkan mekanisme untuk pemerataan tenaga kerja. Kalau Kementerian Tenaga Kerja itu hanya menyetujui. SIP yang mengeluarkan itu BP3MI, surat izin penempatan mengeluarkan BP3MI. Kalau SIUP perusahaan yang mengeluarkan Kementerian Tenaga Kerja lewat OSS, Kementerian sekarang investasi itu. Sekarang kan seperti itu. Nah, Kementerian Tenaga Kerja sekarang membuat aturan namanya siap kerja, tapi belum siap sepertinya. Jadi siap kerjanya gantinya KTKLN itu ada sekarang namanya siap kerja. Pintunya sangat banyak, tapi kok banyak permasalahan bermunculan ya. Justru harusnya kan pintu-pintu yang memberi peluang untuk penyelesaian persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja yang berangkat itu kan harusnya nggak terjadi lagi gitu. Kok semakin banyak
kelembagaan, Ya. PP2MI, MLU segala macam. Ini mekanisme koordinasinya sejauh mana sebenarnya kan kita juga Itu tadi. agak bingung juga. Ini menjadi kendala setiap kali tahun itu terjadi. Karena ego sektoral itu tadi, sebenarnya ego sektoral dilepas, mereka benar-benar mau memberikan perlindungan kepada warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri, saya pikir itu selesai. Nah, kalau ke depan ini kira-kira apa solusinya untuk supaya kendala-kendala itu tidak terjadi lagi seperti itu? Ya mungkin ini. Kedua juga terkait selain tata kelola itu, selain penempatan juga ada perlindungan. Nah, perlindungan itu sendiri kan harus ada asuransi. Dulu ada asuransi swasta itu lebih bagus. Sekarang diwajibkan pakai BPJS dengan klaim yang sangat susah. Sangat susahnya apa? Jadi gini, prosesnya panjang. Prosesnya panjang juga. Selain itu kan juga, contohnya kawan-kawan yang dipulangkan karena PHK sepihak. PHK sepihak itu kalau teman-teman pekerja migran kan majikan antara majikan dengan pekerja ini usul nggak cocok, pulangkan. Itu nggak dapat juga klaimnya. Kedua, ketika mengalami kecelakaan, kalau nggak jam kerja nggak bisa. Tapi kalau teman-teman pekerja migran yang sektor rumah tangga, domestic worker, kan jam kerjanya kita nggak tahu, jam berapapun. Itu pun susah untuk klaim. Kecuali dulu, kalau dulu pakai swasta, saya akuin. Dulu ada BUMN, ada swasta. Swasta 2, BUMN 1. Justru BUMN ini yang bermasalah. Yang swasta clear. Saya ngurusin banyak jenazah. Jenazah dari misalkan Hong Kong, Taiwan. Yang penting jenazah datang, dokumen nyusul, clear. Cair asuransi hari itu juga. Tapi sekarang kan enggak. Harus ada surat kematian, udah ada surat kematian. Pemakaman dulu, nunggu selesai pemakaman. Wah, terlalu susah. Dan pekerja migran itu nggak diberikan kewenangan untuk memilih betul, asuransi. Diharuskan dan diwajibkan pakai BPJS. Padahal kan dia bekerja di luar negeri. Dulu ketika kawan-kawan ini sakit, ketika swasta yang pegang, dia kita kasih bebasan ya teman-teman buruh migran, boleh memilih pakai apa saja. Pakai swasta boleh, pakai BUMN boleh, karena yang penting dia punya protektor melindungi dirinya sendiri lewat asuransi. Dulu masih enak, ketika sakit di luar negeri masih ditanggung. Biaya rumah sakit masih ada, biaya dari ketika kan memang di luar negeri juga diasuransikan oleh pihak majikan ya. Kadang-kadang kan melebihi apa ya? Melebihi budgetnya. Itu masih bisa asuransi swasta bantu. Tapi sekarang kan nggak bisa. BPJS di Indonesia. Posisinya di luar negeri. Terus kedua, pemulangan mereka tiket dari luar negeri ketika sakit ditanggung oleh asuransi. Kalau sekarang kan biaya dulu baru diklaim BPJS, itu kan sulit. Nah, kita sih harapan kita ke depan itu benar-benar pemerintah itu memberikan perhatian lebih kepada teman-teman buruh migran. Bagaimanapun juga penghasil devisa terbesar kedua loh. Teman-teman terutama di bidang soal kesehatan ini ya. Lebih ke semuanya menurut saya, mulai dari pembuatan dokumen dipermudah, tidak lagi dibebanin biaya yang mahal. Terus kedua juga soal tidak harus diwajibkan harus ikut BPJS, yang penting bagaimana dia punya asuransi. Sekitar pengawasan terhadap P3MI-nya, itu ada kontrol dari pemerintah. Jangan ya mungkin idenya BPJS-nya dibuat khusus kali ya, khusus buat untuk buruh migran. Jadi artinya memang BPJS TK. Enggak, kalau itu kan hampir sama dengan yang di Indonesia jatuhnya, kalau dilihat dari kasusnya dengan banyaknya prosedural yang harus dijalankan, itu hampir sama dengan yang kita BPJS Indonesia juga. Iya, benar. Nah, kalau ini maksudnya spesial, dibikin khusus, artinya apple to apple dengan yang swasta tadi. Betul. Jadi apapun yang penting sampai dulu, misalkan kalau memang sampai di Indonesia yang meninggal ini. Sekarang satu itu apple to apple, artinya para tenaga kerja pasti bisa langsung berhubungan dengan kepentingan perusahaan asuransi, karena asuransi punya kepentingan kalau dia tidak melayani dengan baik maka dia kehilangan nasabahnya. Kalau pemerintah, kalau BPJS kan nggak harus tergantung kebaikan ini pemerintah. Betul, dan diwajibkan itu tadi loh. Harusnya kita tuh dikasih pilihan lah. Kasih pilihan, jangan terlalu memaksakan untuk kita harus seperti ini, jangan.
kualitas pelayanan. Nah, sekarang gini aja, BPJS Indonesia sendiri aja kita sudah lihat. Yang di Indonesia loh ya, kesehatan coba. Mereka berobat aja susahnya setengah mati. Apalagi di luar negeri. Apalagi mereka yang teman pekerja migran yang tidak ngerti apa-apa. Hanya kita bayar, setelah itu kita tidak tahu. Terus uang kemana itu? Harusnya diaudit itu BPJS juga. Anggarannya loh triliunan kemana itu coba? Jangan hanya karyawannya, staf-stafnya dengan gaji ratusan juta. Tapi yang itu siapa? Klaimnya susah, kadang-kadang malas. Karena saking ribetnya ngapain sih klaim susah. Nah itulah. Nah kita harapan kita ke depan kawan-kawan ini ya jangan dikasih diharuskan, semua diharuskan. Kasihlah pilihan. Jadi kalau BPJS ini punya saingan swasta, kan mereka bersaing secara dalam pelayanan. Kan selama ini enggak lah orang yang penting kan dia ke BPJS terserah kan gitu. Harusnya ke depannya itu ada asuransi swasta yang bisa memang mengimbangi. Jangan diwajibkan. Kalau saya tidak berpihak pada siapapun ya, yang pihak pada buruh migran. Saya pernah bekerja di Taiwan, saya pernah bermasalah di Taiwan. Nah, jadi dari pengalaman itu kita juga apa ya, banyak kita nggak percaya dengan pemerintah ya, tapi kita berharap pemerintah itu ada perbaikan. Karena memang dari zaman saya bekerja udah ada perubahannya lebih baik. Cuman kontrol dari pemerintah, pengawasannya dari pemerintah itu yang lebih baik. Sama ini salah satu lagi yang mereka Timur Tengah ya, khususnya Arab Saudi itu negara favorit penempatan kawan-kawan Timur Tengah itu dari Cianjur, Sukabumi, Subang, Indramayu. Oh daerah Jawa Barat itu favoritnya adalah ke Arab Saudi. Kedua NTB. NTB itu favorit negara penempatan adalah Arab Saudi. Ketiga Madura. Nah mereka itu kan di moratorium, tapi penempatan kan terus berjalan. Karena apa? Mereka berpikirnya bahwa saya bekerja sambil ibadah. Nah itu yang menjadi kendala kan. Harusnya pemerintah mengadopsi itu semuanya, dirangkum, terus mereka membuat kebijakan bagaimana supaya kawan-kawan ini terlindungi dan berangkat secara prosedur, tidak lagi unprosedural. Mungkin itu. Tapi sekarang sudah mulai ada wacana nakar mau membuka kan, mencabut moratorium. Ya, yang baru ini nanti ke depannya. Nah kita berharap juga dengan Bu Menteri yang lama ini bisa memberikan kebijakan yang harapan yang pasti untuk kawan-kawan pekerja migran. Contohnya juga ke depannya ketika ada menteri yang baru harus tahu bahwa saat ini kawan-kawan buruh migran itu menjerit. Jarang yang mereka sekarang lama proses penempatan ke Hong Kong, ke Taiwan itu lama ya gara-gara kebijakan pemerintah yang simpang siur gak jelas. Itulah yang kemudian teman-teman buruh migran mengambil jalan katakanlah pintas untuk bisa berangkat. Betul, yang penting saya bisa bekerja. Betul. Sementara jalur birokrasinya bersulit. Jalur birokrasi sangat berbelit-belit, panjang, yang dua mahal. Nah, itu mahalnya itu juga mempengaruhi kawan-kawan tenaga kerja yang mau berangkat ini juga. Jadi nggak semulus yang diharapkan oleh mereka. Seharusnya ketika mereka sudah lolos ya BNSP, sertifikasi keluar sertifikat itu, harusnya kan dia sudah layak untuk bekerja ke luar negeri. Dan kedua juga PNSP harus benar-benar serius, jangan asal mengeluarkan sertifikat tapi diuji lagi ternyata nggak bisa, itu banyak sekali juga begitu. Nah, PNSP sendiri perannya juga penting di situ karena kontrolnya dari PNSP ini layak tidak bekerja ke luar negeri, sudah bisa atau tidak, tapi selama ini kan enggak. Nah persoalannya apakah semua PT tenaga kerjaan itu melalui PNSP? Harus. Nggak ada kan? Apakah sudah pasti? Karena jangan-jangan ada juga yang nggak lewat situ kan gitu. Jadi untuk mengurus persyaratan sekarang yang lewat siap kerja itu kan harus ada sertifikat PNSP. Harus ada lulus, bahwa dia dinyatakan lulus dan bisa berkompeten untuk bekerja ke luar negeri. Tapi harusnya kan dites ulang. Benar-benar nggak di PNSP mengeluarkan sertifikat ini? Dia dinyatakan lulus dan bisa. Kan seperti itu. Banyak juga. Contohnya sekarang gini, kayak medikal kesehatan. Sekarang banyak yang orang jual belangko kosong. Belangko medikal kosong itu. Jadi teman-teman tidak medikal tapi lolos keluar medikalnya. Itu yang khusus Brunei loh. Harusnya kalau pemerintah tegas dari kemarin-kemarin disikat itu medikalnya kan bisa dilihat. Ada datanya, pendapatan ke Brunei medikalnya ini kan bisa. Tapi enggak, sampai saat kita tunggu nggak ada. Harusnya BP2M sudah bergerak gitu.
untuk menangani medikal yang nakal. Banyak loh yang dipalsukan, banyak joki. Nah itulah kan apa ya, kompleks permasalahan ini. Seharusnya pemerintah, ya kita harapan pemerintah mendatang benar-benar tegak untuk menindak mereka yang melakukan kecurangan dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi penempatan tenaga kerja buruh migran ke luar ini sebenarnya problemnya udah dari awal. Ya kayak gunung es aja. Udah dari awal. Kayak gunung es siap meledak gitu aja. Kan saat ini memang seperti itu, dan ego sektoral itu kayaknya susah dihilangkan. Iya. Apa Mbak rekomendasinya Mbak dari kekacauan birokrasi, lintas birokrasi yang... Jadi harus ada satu sistem yang bisa diakses oleh Kemenlu, Kemenaker, PP2MI, Kemkes. Ada satu sistem. Harusnya ada satu sistem yang bisa klik nama, misalkan nama dan nomor paspor, semua udah tahu. Kan saat ini salah-salahan. Oh saya bukan, itu bukan. Nah kan. Artinya sebenarnya kalau satu sistem berarti harusnya ada satu Betul. yang menjadi penanggung jawab. Iya. Oke, kalau begitu, kalau menurut saya dari pembicaraan ini berarti harusnya Kementerian Tenaga Kerja harusnya sistem itu ada di mereka, dan mereka lah membuat yang mudah diakses oleh PP2MI, Kemlu, Kemkes. Jadi satu, misalkan klik nama sama paspor, Naker udah bisa ngecek, Kemlu bisa ngecek, PP2 bisa ngecek. Kan sekarang ditutup-tutupin. PP2 minta data susah, Kemlu dimintain data susah, Naker juga, kan repot jadinya. Jangan sampai ada badan tersendiri lagi. Nah, tambah ribet lagi nanti. Kebanyakan badan justru itu yang berlambat proses. Kalau memang tidak bisa selesai, mungkin nanti sama pemerintahan yang sekarang bisa jadi bubarkan PP2MI. Kalau memang seperti itu terus buat apa ada penghamburan anggaran negara, tapi tidak ada apanya namanya, fungsinya nggak ada, efisiensinya nggak ada. Yang ada pajak rakyat terus mengalir ke mereka untuk membiayai mereka. Nah, terus kedua juga mungkin kalau memang PP2MI masih ada, itu memilih kepala badan harus benar-benar yang tahu, paham tentang tata kelola, paham tentang pekerja migran, dan mereka yang bukan lagi dari golongan pengusaha, bukan dari partai, kalau bisa dari akademisi atau pengamat yang mereka lebih paham. Jadi nggak ada kepentingan politik. Oke lah kalau kementerian dari partai no problem, tapi kepala badan kalau bisa ya jangan. Harusnya mereka yang paham, profesional lah ya. Nah betul, kalangan profesional. Nah itu. Karena fungsi lembaga itu harusnya udah dilakukan dari pra berangkat itu. Betul, pra sampai purna. Sampai purna. Ini yang nggak dilakukan lembaga PP2MI sekarang. Nah, ya saat ini yang kita lihat PP2MI itu hanya main-main di medsos soal kepala badan cium kaki. Saya pikir nggak perlu kayak seperti itu, nggak perlu. Saya kalangan buruh migran juga nggak perlu diperlakukan seperti itu. Bagaimana dipermudah pembuatan dokumen sudah bersyukur, jangan dipersulit. Jadi lelah kawan-kawan itu kadang-kadang lelah. Makanya menyalih jalan pintas, mereka lebih baik menempatkan secara prosedural. Yang kedua juga tentang undang-undang ini juga apa ya, bertabrakan antara TPPO dan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah itu dia, bagaimana ke depannya itu antara kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja itu saling sinkronisasi terkait undang-undang tersebut. Mana yang prosedural, mana yang TPPO. Kalau pelayanan satu atap itu, ya itu hidup tak mau mati pun senggah. Logikanya seharusnya itu berjalan. Harusnya, tapi ternyata betul-betul di bawah satu atap. Semuanya ada di situ. Justru di situ, maling-malingnya ada di situ. Buat apa? Nggak usah satu atap, kawan-kawan. Terus kedua juga dinas itu yang perlu diberantas. Dinas itu benar-benar harusnya tahu bahwa ini warganya. Mau bekerja dipermudah, bukan malah kalau nggak ada gini mana bisa sih ID keluar, pasti ada salam tempel. Kartu kuning itu ya. Ya kalau ID untuk pekerja migran itu membuat ID. Nah itu kalau pengen negara kita benar-benar memberikan perlindungan ya dimulai dari dalam negeri sendiri, baru ke luar negeri.
Tadi tantangan ke depan itu untuk perubahan supaya lebih baik layanannya untuk para tenaga kerja ke luar negeri ini, ada perubahan yang drastis bagi mereka ya. Yang Ya, tentang tata kelola birokrasi di daerah-daerah. ya, terus biaya-biaya yang seragam. Siluman itu loh, Pak ya. Siluman itu yang pasti. Birokrasi itu tata kelola tadi juga harus pengawasan juga. Iya. Pengawasannya yang paling penting sebenarnya. Betul. Pengawasannya berjalan dengan baik enggak kan gitu. Karena- benar nggak ngawasinnya? Iya, betul. Itulah koordinasi enggak antara badan pengawas dengan kementerian. Itu juga perlu juga kan gitu. Iya, benar. Benar itu. Terus ada kayak saya pikir kita lihat-lihat kayaknya laporan triwulanan apa sekarang kan nggak ada. Nah, kalau memang ada satu sistem yang memang benar-benar bisa connect dengan semua kementerian itu, saya pikir nggak perlu ada laporan. Kan bisa lihat, nggak tahu penempatan langsung bisa cek. Saat ini nggak bisa. Masing-masing ya itu tadi masih ego sektoralnya tinggi. Kalau kayak jenazah di luar negeri itu kan mau pulang ke Indonesia, itu masih otot-ototan, Kemenlu juga susah ngeluarin anggaran. Iya. Susah, padahal anggarannya besar loh. Seharusnya itu adalah bagian daripada job description-nya Kementerian Luar Negeri. Iya. Karena adalah warga negaranya. yang Ya, ada betul. di luar negeri. Bantuan hukum warga negara Indonesia kan ada di situ. Harapan kita ke depan dengan pemerintahan baru itu lebih baik. Dan memperhatikan benar-benar, memberikan perlindungan benar-benar kepada pekerja migran. Mereka tidak merepotkan kok. Mereka mau bekerja ke luar negeri tidak ngandelin bansos. Mereka bekerja ke luar negeri, mereka meningkatkan ekonomi keluarga, juga di daerahnya dia bisa mengangkat derajat daerahnya kan, seperti itu. Penambahan devisa negara. Devisa negara. Yang pasti ya seperti itu. Baik, Mbak Lili, terima kasih banyak atas waktunya sudah datang di tempat kami di Bersatu Bersama Satukan Tujuan. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan bagi Amin. penanganan atau mekanisme untuk berangkat ke luar negeri bagi tenaga kerja ini dipermudah oleh Ya. negara. Mungkin Terima satu lagi kasih. Bang, sebelum ditutup, ada 30 sampai 1 menit quotes terakhir. Ya, apa tuh? Soal ya seputar Terkait dengan bagaimana untuk memajukan sama memberikan yang terbaik buat terkait teman. perlindungan tenaga kerja. Ya, kita harap negara hadir, benar-benar hadir, tidak hanya wacana untuk kawan-kawan buruh migran dan kawan-kawan yang di luar negeri merasa lebih tenang ketika mereka bekerja karena ada perlindungan dari negara. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa ada perubahan lah. Amin. Ke depan. Ya.